Selamat pagi kawan-kawan pembelajar semuanya. Pagi ini saya Agusti Ferdinand akan mendampingi semuanya untuk belajar, terutama para kandidat doktor di Kalimantan Barat. Halo kawan-kawan semuanya, pagi ini kita akan memulai pelajaran pertama kita mengenai empirical model in marketing research, atau model-model empirik atau pengembangan model-model empirik dalam riset pemasaran, atau boleh disebut kajian empirik dalam pemasaran, di mana arah kita adalah kita akan belajar untuk membangun model empirik dalam riset keilmuan pemasaran untuk tujuan disertasi kita. Oleh karena itu, tugas pertama yang akan kita mulai pada hari ini adalah, pada sesi paling pertama pagi hari ini adalah, kita akan belajar bagaimana memastikan apa masalah yang akan kita kembangkan. Mohon semua mengerti bahwa kita tidak bisa melakukan sebuah penelitian kalau kita belum punya masalah. Dan tentu saja kita bukan konsultan yang sedang melakukan sebuah applied research, tetapi kita adalah ilmuwan-ilmuwan muda yang saat ini sedang belajar untuk memberikan contribution to the body of knowledge. Oleh karena itu, maka research kita dikenal sebagai basic research atau riset dasar. Karena itu, fokus kita dalam menyusun disertasi pasti kita akan berangkat dari research gap untuk mendapatkan apa celah-celah penelitian, celah-celah keilmuan yang ada di dalam research yang selama ini dilakukan oleh para ilmuwan. Itu adalah hal paling mendasar. Dan saya rasa semua sudah mendapat tugas. Saya sudah membagi hampir 10.000 artikel jurnal pada kawan-kawan semuanya, di mana semua berupaya untuk memetakan di mana research gap-nya. Namun demikian, pagi ini saya akan tunjukkan dulu bagaimana hasil pemetaan atau bagaimana kita memanfaatkan hasil pemetaan kita. Dari kuliah-kuliah online saya bisa dilihat bahwa kalau kita mau melakukan penelitian, paling tidak ada 5 jenis research gap. Mulai dari ketiadaan teori, mulai daripada ketiadaan penjelasan-penjelasan yang baik mengenai satu bidang ilmu tertentu, dan seterusnya sampai pada level yang termudah adalah kelemahan dari penelitian orang lain. Kita tidak memilih yang paling mudah karena saya mengatakan kalau kelemahan biasanya terjadi pada saat anti klimaks dari riset seseorang. Kalau gitu kita mulai dari kelemahan, dari tingkat kemudahan level 2, yaitu riset kita berangkat dari adanya inkonsistensi hasil penelitian. Kalau itu yang mau dilakukan, maka tugas kita pagi hari ini apa? Ada 3 hal kawan-kawan Subhosen. 1, kumpulkan dulu hasil-hasil penelitian dari idea mapping yang kemarin dilakukan. Saya rasa semua sudah membuat tabel idea mappingnya, yang ada nomor, nama pengarang, lalu konsep, antecedents-nya konsep, konsekuensinya konsep, lalu research gap, hasil penelitian. Manfaatkan hasil dari kolom research gap itu, yaitu hubungan antar 2 variabel A ke B. Kumpulkan dulu dalam bidang yang sama, contohnya yang research mengenai destination marketing pada destination performance. Ambil dulu, kumpulkan dulu semua yang sifatnya pengaruhnya signifikan, positif. Lalu yang kedua, boleh juga, sangat boleh jadi akan terdapat ada pengaruh yang signifikan, tetapi pengaruhnya negatif. Dan itu aneh sebenarnya, tapi itu menarik perhatian kita. Lalu yang ketiga, carilah hubungan kedua variabel itu yang sifatnya tidak signifikan. Jadi dasarnya ngumpul dulu 3 itu.
Kalau kita sudah mengumpulkan 3 itu, sekarang kita bisa membuat kalimat kita. Merujuk pada hasil penelitian Ferdinand bahwa destination capital berdampak pada destination performance. Seperti juga dalam penelitian Ramadhania bahwa destination quality berdampak pada dan seterusnya. Carilah seperti itu, lalu cari lagi. Dalam penelitian Fanny bahwa ternyata destination capital tidak berdampak pada ini dan seterusnya. Bahkan merujuk pada penelitian Mansur bahwa ternyata destination quality berdampak negatif signifikan pada loyalitas konsumen pada destination itu. Atas dasar 3 itu, bahkan menambah lebih daripada itu, kita lalu bisa mengatakan dengan demikian, membaca hasil penelitian para peneliti terdahulu, kami dapat menyimpulkan bahwa terdapat inkonsistensi dalam hasil penelitian. Oleh karena itu, ini membuka ruang baru bagi kami untuk melaksanakan riset baru untuk mengisi kesenjangan dalam bidang ini. Nah, saya rasa kawan-kawan semuanya itu yang pagi ini kita lakukan, ya, sehingga dari situ kita akan memastikan apa yang menjadi masalah kita. Baik, itu dilakukan. Teknisnya seperti apa? Lihatlah pedoman pada tayangan saya berikut ini. Baiklah, selamat pagi kawan-kawan semuanya. Mari kita memulai pertemuan kita hari pertama. Hari ini kita akan membahas beberapa hal bagaimana kita menyiapkan empirical marketing model kita. Paling tidak ada 5 hal yang akan menjadi fokus perhatian kita, yaitu pertama, bagaimana research gap dimunculkan. Ya, itu namanya idea mapping. Tidak kalah penting bagaimana kita merumuskan masalah dan masalah penelitian kita. Lalu yang ketiga adalah kita akan memilih teori yang digunakan. Yang keempat adalah kita mengembangkan pertanyaan penelitian sebagai dasar membuat draft model. Dan yang terakhir adalah kita merumuskan tujuan penelitian. Mari kita lihat langkah kita yang pertama, yaitu melakukan idea mapping. Seperti yang sudah dilakukan berdasarkan tugas yang saya berikan. Maka kita sudah membaca artikel jurnal dengan cerdas. Tujuannya sederhana adalah agar kita dapat melihat ruang penelitian yang dapat kita isi. Nah, jadi kuncinya adalah selalu bekerja dengan laptop, dengan library, boleh itu EndNotes kah, boleh itu Mendeley kah, Zotero, dan lain sebagainya, silakan. Dengan menggunakan e-library, kita akan melakukan idea mapping, ya, sehingga kita mendapatkan ide bagaimana sebuah perencanaan penelitian dapat kita laksanakan. Nah, yang pertama mari kita lakukan idea mapping. Marilah kita membaca jurnal dengan kritis, ya, dengan taktis. Tujuannya adalah untuk mendapatkan ide guna melakukan sebuah riset lanjutan atas dasar riset para peneliti terdahulu. Karena itu langkah yang kita lakukan dalam idea mapping for research gap adalah membaca jurnal dengan baik. Caranya membaca jurnal dengan cerdas. Caranya pertama, catat nomor, ya, sebutkanlah siapa penelitinya, ambillah sebuah konsep yang saudara minati dan beri indikatornya. Tujuan indikator agar kita mengerti maknanya. Setelah mengambil konsep dan indikator, mari kita kembali bertanya, apa antecedents dan indikator dari konsep tadi. Setelah itu kita cari lagi apa konsekuensi dan indikator dari konsep yang saya minati tadi bila ada dalam artikel seorang peneliti. Dari 3 ini kita dapat menemukan research gap. Mungkin sifatnya mendukung, mungkin tidak mendukung, mungkin bahkan negatif dan lain sebagainya.
Juga di sini kita mencari apa teori yang digunakan oleh ilmuwan ini waktu menulis artikelnya. Untuk kita mendapatkan insight bagaimana sebuah teori dimanfaatkan dalam research. Lalu kita bisa menulis, oh ini akan saya masukkan di research saya bagian yang mana, dan bolehlah nanti memberikan keterangan di situ. Contohnya adalah seperti yang di sini. Jadi kita melihat, kita mengambil artikel dari penulis yang namanya Huertas Valdivia dan kawan-kawannya, ada dalam jurnalnya adalah ini Tourism Management tahun 2019. Variabel yang dikembangkan adalah indikator utama psychological empowerment. Nah, apa? Ini ada indikator-indikatornya. Kita cari apa antecedents-nya. Antecedents-nya adalah servant leadership. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah destination engagement. Dan kita lihat hasilnya. Hasilnya ternyata servant leadership, ya, PE tidak berpengaruh pada psychological empowerment. Ya. Sementara psychological empowerment berpengaruh signifikan pada engagement. Teori yang digunakan kita lihat dalam artikel ini adalah self-determination theory, ya, dan self-efficacy theory, ya, oleh ilmuwan-ilmuwan ini. Nah, lalu kita mengatakan, oh ya, ini akan saya masukkan dalam riset saya di bagian A, introduction. Jadi disertasi bagian bab 1 ini dan keterangannya. Cara seperti ini yang kita lakukan. Tentu kawan-kawan, tugas yang saya berikan semester lalu sudah melakukan item mapping seperti ini. Karena itu tugasnya sekarang adalah kumpulkan paling tidak 5-6 rujukan. Sebagian mengatakan berpengaruh, sebagian tidak. Bahkan mungkin ada yang justru berpengaruh negatif. Silakan diambil dulu, kumpulkan dalam satu lembar kerja sebagai dasar kita mengembangkan masalah. Ingat, ini adalah bagian dasar proses kita meneliti. Bila itu sudah selesai, ya ini sama tadi, bila itu sudah selesai kita lakukan, maka sama langkah kita berikutnya adalah kita memformulasi masalah. Ingat, masalah itu selalu adalah a statement of deviation atau pernyataan mengenai ketidakberesan. Dari situ kita lalu mengembangkan masalah penelitian, yaitu pertanyaan mengenai perspektif penelitian yang mau kita lakukan atas sebuah masalah. Contoh, kita katakan masalahnya begini. Studi yang dilakukan oleh para ilmuwan pemasaran dalam kurung rujukan A, B, C, D menghasilkan temuan yang inkonklusif atau yang inkonsisten mengenai dampak kemampuan inovasi produk terhadap kinerja pemasaran. Karena itu, masalah penelitian kita adalah bagaimana mengelola sebuah proses yang baik agar kemampuan inovasi dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan kinerja pemasaran. Ya, ini contoh researchscape yang baik adalah dari jurnal ini, kawan-kawan bisa lihat. Ini disajikan dengan sangat bagus, yaitu apa? Ada hasil penelitian yang inkonsisten. Ingat, ini jurnal Q1, Scopus Q1. Jadi pantaslah untuk kita rujuk. Ya. Lihat, ini cara membuat kalimatnya seperti ini, dan bagian ini saya rasa yang harus kita tulis hari ini. Nah, setelah itu tidak kalah penting adalah silakan memilih sebuah teori manajemen yang sesuai. Dari mana teori kita ketahui? Ya karena membuat idea mapping tentu lihat teori dan sedikit dipelajari dalam kuliah-kuliah terdahulu. Nah, itu menjadi dasar untuk kita melanjutkan penulisan kita. Setelah kembangkanlah pertanyaan penelitian. Apa itu pertanyaan penelitian? Pertanyaan penelitian adalah pertanyaan untuk memancing jawaban bagi masalah penelitian. Seperti bunyinya, apakah ini berpengaruh pada ini, apakah ini, terserah berapa jumlahnya, itu akan menjadi dasar kita menyusun model kita. Ya, dengan kata lain, rangkaian pertanyaan penelitian, kalau saya sambungkan, saya gandengkan dengan anak panah, dia akan membentuk sebuah model. Nah, itu yang menjadi target kita belajar kali ini di mata
Setelah itu kita formulasi tujuan penelitian. Ya, apa tujuan penelitian? Misalnya, ya, sekedar contoh, misalnya tujuan penelitian kita adalah mengembangkan sebuah model konseptual untuk mengelola innovation capability dalam menghasilkan atau meningkatkan kinerja pemasaran. Atau contoh lagi di sini adalah mengembangkan sebuah model konseptual untuk mengelola destination quality agar mampu menjadi consumer attractor yang baik guna meningkatkan kinerja pemasaran destinasi wisata. Jadi itulah kawan-kawan yang menjadi tugas kita pertama. Jadi pagi ini saya rasa kalau kita ingin belajar teratur, mari kita mulai dari proses ini. Baik, selamat belajar. Mari kita renungkan sejenak, lalu mulailah tugas mandiri kita. Semoga berguna.